Hai friends, kali ini gue mau bahas tentang sekolah itu penting atau enggak. Tadi di sekolah pas gue lagi jalan, gue lihat anak kecil yang lagi gambar. Gue nggak tahu dia gambar apa, gambarnya urek-urekan gitu. Terus gue samperin, gue tanya, kamu gambar apa? Terus dia jawab, aku gambar Tuhan. Terus aku bilang, kan manusia nggak tahu Tuhan kayak apa. Terus dia jawab kayak gini, ya tunggu dulu dong sampai aku selesai. Aku kan belum selesai gambarnya, jadi nanti kalau aku udah selesai, Koko tahu nanti Tuhan kayak apa. Tapi lihat, itu pola pikir anak kecil. Mereka nggak takut salah. Mereka bereksperimen. Mereka nggak takut kalau apa yang mereka lakuin itu salah. Sekolah membuat kita takut salah. Sebelum gue lanjutin apa yang pengen gue omongin, gue mau kasih tau kalau gue diinspirasi buat video ini oleh Deddy Corbuzier. Nah, menurut kalian sekolah itu penting atau enggak? Tapi sepenting-pentingnya sekolah itu, masih ada sistem di sekolah itu yang salah. Pada waktu kita masuk sekolah, lama-lama lu akan sadar kalau di sekolah itu kita akan dibikin takut salah. Contohnya, kita ngerjain PR matematika, kita salah, kita nggak lulus. Kita ngerjain agama, soal agama kita jawabnya salah, kita dapat nilai jelek. Kita kasih tahu peta buta salah, kita dihukum. Makanya waktu itu Picasso pernah mengatakan kalau semua anak lahir itu sebagai anak yang luar biasa, lahir sebagai artis dalam arti yang sebenarnya. Tapi semenjak kita masuk sekolah, semua itu dihilangkan dengan pendidikan yang kita pelajarin di sekolah kayak matematika dan lain-lain. Pendidikan yang melarang kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Itu dia kenapa Einstein cuma lulus SD, karena kalau dia ikutin sampai SMP dan SMA, nggak ada teori relativitas dan lain-lain, karena itu semua salah. Karena itu semua tuh teorinya dia jadi salah, makanya dia cuma lulus SD. Tapi yang pengen gue omongin adalah, lu semua pasti punya lah teman-teman di sekolah yang nilainya nggak begitu bagus atau masih di bawah KKM gitu. Tapi lu kalau lihat di dunia luar, lu pasti sadar kalau justru anak kecil yang nilainya di bawah itu bisa menjadi sukses. Sedangkan anak yang nilainya bagus-bagus terus, bukan mereka nggak bisa sukses, tapi kebanyakan mereka jadi pegawai, disewa orang dan lain-lain. Dan kenapa hal itu semua bisa terjadi? Jawabannya adalah karena masa depan gak ditentuin di sekolah. Dan kalau misalnya lu perhatiin di sekolah, coba lu perhatiin apa yang pengen dibentuk di sekolah. Gue dapat kayak gini, sekolah pengen bikin muridnya jadi guru. Maksudnya apa? Guru matematika pengen bikin orang muridnya jadi guru matematika. Guru sejarah pengen bikin muridnya jadi guru sejarah. Guru fisika pengen bikin muridnya jadi guru fisika. Anehnya, kalau misalnya kita ambil seorang guru, misalnya guru matematika, diberi tes seni musik, gue yakin kalau guru matematika itu nggak bakal bisa ngertiin seni musik. Coba guru agama, kita kasih tes seni rupa, gue yakin juga hasilnya nggak maksimal. Guru itu nggak bisa. Dan satu lagi, coba guru bahasa Indonesia, lu kasih tes bahasa Jerman, lu bayangin hasilnya kayak apa. Dan yang anehnya adalah guru cuma bisa menguasai satu mata pelajaran. Tapi lu perhatiin, kalau kita jadi murid, kita disuruh nguasain semua pelajaran. Gimana caranya guru aja yang bisa nguasain cuma satu pelajaran, tapi murid harus menguasai semua pelajaran? Aneh kan? Singkatnya gini. Kenapa guru aja yang cuma bisa menguasai satu pelajaran, tapi murid harus menguasai semua pelajaran? Sekarang gini aja, apa yang perlu dirubah? Sekolahnya
Ya, mungkin sekolahnya, sistem sekolahnya. Kenapa nggak dari kecil murid itu dites suka ke apa, terus diberi jurusan. Contohnya, misalnya murid itu suka matematika, kita kasih ke kelas matematika, jadi dia dapat pelajaran matematika lebih banyak. Kalau murid suka fisika, kita taruh di kelas fisika, dikasih pelajaran fisika lebih banyak. Jadi hal itu seperti kuliah, tapi sejak kecil. Emang ada anak-anak yang ranking 1 yang bisa menghafal semuanya. Tapi kalau dia sudah beranjak dewasa, pikirannya buntu, kreativitasnya terkotaki, otak kanannya gak bakal bisa berfungsi. Kenapa? Karena dipakai otak kiri, menghafal, dan jadinya nanti anak itu bukan jadi pinter, bukan jadi kreatif, bukan jadi cerdik, tapi jago hafal. Sekarang gini, kalau seandainya orang tua mendukung apa yang anaknya suka dalam mata pelajaran, mungkin anak itu bisa menjadi lebih berhasil. Gimana caranya? Nilai matematika hancur, nilai seni musik bagus. Kenapa yang harus dilesin itu matematika? Kenapa harus panggil guru les untuk memberi les tambahan kepada anaknya? Gak perlu kan? Kenapa gak dilesin mata pelajaran yang anak itu suka? Kalau saya punya anak nanti nilai matematikanya jelek, seni musiknya bagus, saya akan lesin anak itu seni musik supaya bakatnya berkembang. Bukan memaksakan hal yang memang mereka gak suka. Memang ada pelajaran kalau nilai jelek, merah, dia nggak naik kelas, ada. Dan kalau seperti itu, di rumah dibantu supaya mendapatkan nilai secukupnya. Nggak usah 9, nggak usah 10, pokoknya dapat nilai secukupnya. Ingat, sekolah tidak bisa menentukan masa depan. Mau Anda ranking 1 di sekolah, mau Anda pinter-pinter banget di sekolah, itu nggak bisa menentukan kalau Anda bisa menjadi manusia kelak di masa depan. Sama sekali tidak berhubungan. Di sini kuncinya adalah orang tua. Jika ada pelajaran yang jelek, jika ada pelajaran yang baik, dukung pelajaran yang baik. Jangan memaksakan anaknya yang nilainya jelek supaya dia dapat nilai 9, nilai 10, nilai bagus. Jangan. The school has to be fun, not stressful. Ada yang bilang kalau orang nggak sekolah masa depannya hancur, tapi gara-gara sekolah dia nggak naik kelas, dia bunuh diri. Itulah masa depan yang hancur. Tidak semua pelajaran anak itu nilainya bisa baik, tapi kita harus mengerti dan bisa mendukung apa yang anak itu suka. Kali lagi, masa depan anak tidak tergantung dari gimana pinternya anak itu di sekolah. Masa depan Anda tidak tergantung dari lu naik kelas atau lu nggak naik kelas. Dan masa depan Anda juga tidak tergantung dari nilai rapot kalian. Masa depan Anda sebenarnya itu dipengaruhi dari gimana cara Anda bersosialisasi, menambah pengetahuan sehari-hari dari environment kalian, dari buku, dari majalah, dari buku cerita, dari pengalaman orang yang kalian suka. Gua punya temen yang mungkin di rumah suka main game, yang setiap harinya main game sampai dia marahin mamahnya suruh belajar, dia nggak mau. Tapi sekarang dia dapat uang karena dia main game itu, dan dia sekarang udah kaya. Masa depan kalian gak tergantung dari nilai sekolah kalian. Masa depan ada di tangan kalian. Jangan takut untuk dapat nilai merah di sekolah, karena kadang-kadang merah artinya sukses di masa depan. Saya Samuel.